Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Putri Pertiwi dengan NPM 1911060208. Saya dari kelas Biologi C, semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi alam, di mana seleksi alam ini termasuk pada mata kuliah evolusi yang diampu oleh Ibu Dwi Kusumawardani MPD. Oke, di mana materi ini saya dapatkan dari buku pengantar biologi evolusi yang diciptakan oleh Munif Said Hasan dan teman-temannya. Oke, langsung saja. Seleksi alam adalah proses non-acak terhadap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawanya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seleksi alam ini dapat menimbulkan perbedaan dari pembawanya atau dari moyangnya. Kemudian seleksi alam itu merupakan mekanisme kunci dari evolusi. Jadi, mekanisme kunci dari evolusi adalah seleksi alam. Kemudian ada variasi genetik. Nah, variasi genetik dalam populasi dapat menyebabkan beberapa individu survive dan bereproduksi lebih berhasil dibanding lainnya. Jadi kan banyak tuh untuk menimbulkan variasi itu kan banyak, tapi lebih berhasil itu dengan menggunakan seleksi alam. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sukses reproduksi yang juga penting. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Charles Darwin dalam gagasannya mengenai seleksi seksual. Kemudian pada abad ke-19, melihat koleksi dan museum sejarah alam adalah hobi yang sangat digemari. Penjelajahan bangsa Eropa dan ekspedisi laut mempekerjakan para naturalis dan kurator museum yang memamerkan spesimen awetan dan hidup dari beragam kehidupan. Nah, Charles Darwin adalah seorang alumni Inggris yang terdidik dan terlatih dalam bidang ilmu sejarah alam. Sebagai sejarawan alam, ia mengoleksi, mengkatalog, mendeskripsi, dan meneliti banyak koleksi spesimen yang disimpan dan dikelola kurator museum. Kemudian yang selanjutnya, Charles Darwin memiliki beberapa gagasan. Antara lain yang pertama, bila semua individu pada suatu spesies sukses bereproduksi, maka populasi spesies tersebut akan meningkat dengan jumlah yang tidak terkontrol. Kemudian, ukuran populasi cenderung sama dengan dari tahun ke tahun. Kemudian, yang ketiga itu adalah sumber daya lingkungan terbatas. Yang keempat, tak ada dua individu dalam satu spesies yang persis sama. Jadi setiap spesies itu pasti memiliki ciri khas atau perbedaan terkontrol. Kemudian, ukuran populasi cenderung sama dengan dari tahun ke tahun. Kemudian, yang ketiga itu adalah sumber daya lingkungan terbatas. Yang keempat, tak ada dua individu dalam satu spesies yang persis sama. Jadi setiap spesies itu pasti memiliki ciri khas atau perbedaan antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Kemudian, banyak variasi dalam populasi ini akan diwariskan ke keturunannya. Misalnya, pada ikan bersirip warna pink atau warna agak kekuningan, maka itu akan diwariskan dengan generasi seterusnya gitu. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sumber variasi. Nah, teori seleksi alam Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi satu sama lain dan bahwa variasi ini diwariskan dan perbedaan-perbedaan ini dapat terjadi melalui seleksi alam. Kemudian Darwin ini tidak bisa menemukan sumber ini dalam adanya variasi ini. Sebagaimana banyak pendahulunya, Darwin salah mengira bahwa sifat-sifat terwariskan merupakan produk use and disuse. Dan bahwa fitur-fitur yang diperoleh selama hidup organisme dapat diwariskan ke anaknya. Ia memberi contoh. Contohnya seperti ini, bahwa burung besar yang mencari makan di tanah, makin lama kakinya akan makin kuat karena terlatih dan sayapnya makin lemah karena kurang sering digunakan. Dan seperti pada burung unta, akhirnya sama sekali tidak dapat terbang. Kesalahpahaman ini disebut perwarisan sifat yang diperoleh dan merupakan bagian dari teori transmutasi yang dicetuskan di tahun 1809 oleh Jean Baptiste Lamarck. Di akhir abad ke-19, teori ini dikenal dengan nama Lamarckisme. Darwin menghasilkan teori yang tidak sukses. Ia disebut sebagai pangenesis.
untuk menerangkan bagaimana sifat-sifat yang diperoleh ini dapat diwariskan. Kemudian di tahun 1880-an, eksperimen August Weismann membuktikan bahwa perubahan akibat use and disuse tidak dapat diwariskan dan Lamarckisme semakin berkurang gaungnya. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Mendel. Mendel menyebut informasi ini sebagai faktor, namun nanti kita akan lebih mengenalnya sebagai gen. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa gen adalah unit dasar hereditas pada makhluk hidup atau unit terkecil dalam makhluk hidup. Kemudian, gen mengandung informasi yang mengarahkan perkembangan fisik dan perilaku organisme tertentu. Kemudian yang bagian adalah unit dasar hereditas pada makhluk hidup atau unit terkecil dalam makhluk hidup. Kemudian gen mengandung informasi yang mengarahkan perkembangan fisik dan perilaku organisme tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada tata nama dan penggunaan, di mana istilah seleksi alam memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan konteks yang berbeda. Seleksi alam paling sering dipakai untuk sifat-sifat terwariskan, sebab sifat-sifat ini berpartisipasi langsung oleh evolusi. Kemudian, buta pada arti bahwa perubahan fenotip atau ciri fisik dan perilaku dapat memberikan keuntungan reproduksi tanpa memandang apakah sifat itu dapat diwariskan atau tidak. Atau sifat yang tak diwariskan bisa jadi merupakan hasil faktor lingkungan dan pengalaman hidup organisme. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fitness. Nah, apa sih fitness itu? Konsep fitness sangat sentral dalam seleksi alam. Nah, fitness itu merupakan kuantitas rata-rata. Ada juga kemungkinan munculnya mutasi menguntungkan dalam individu yang tak survive sehingga dewasa karena alasan-alasan yang tak berkaitan. Nah, fitness juga sangat bergantung dengan lingkungan. Kemudian ada tipe-tipe seleksi. Nah, tipe-tipe seleksi ini untuk jadi individu atau bisa juga tingkat lain di dalam hierarki organisme biologi seperti gen, sel, atau kelompok kerabatnya. Masih terjadi perdebatan apakah seleksi alam pada adaptasi tingkat kelompok atau spesies menguntungkan kelompok kerabat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Kemudian, seleksi alam terjadi dalam setiap tahap hidup individu. Organisme individual harus survive sehingga dewasa sebelum bereproduksi dan seleksi tahap ini disebut viability collection. Kemudian ada seleksi seksual. Nah, seleksi seksual meliputi setiap mekanisme seleksi akibat lingkungan. Sedang seleksi seksual khusus merujuk pada konsepsi untuk mencari pasangan. Kemudian ada contoh seleksi alam. Nah, contoh seleksi alam yang terkenal itu adalah perkembangan resistensi antibiotik pada mikroorganisme. Kemudian ada evolusi melalui seleksi alam, itu memiliki banyak prasyarat agar seleksi alam itu menghasilkan evolusi yang adaptif. Sifat baru dan spesies adalah adanya variasi genetik yang diwariskan yang menyebabkan perbedaan fitness. Kemudian yang terakhir ada perkembangan sejarah. Nah, perkembangan sejarah itu terjadi antara teori pra-Darwin, teori Darwin, kemudian barulah terciptanya teori evolusi yang kita kenal sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.